فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita akan lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanwihatun ala ahkamin takhtassul mu'minat, yaitu kajian yang berkaitan masalah fikih khusus bagi para wanita mukminah dan juga yang berkaitan dengannya. Pada pertemuan sebelumnya kita masih berada pada pembahasan seputar halaman 113 mengenai sebab-sebab menjaga kemaluan, diantaranya adalah melarang wanita untuk safar tanpa mahram. Oleh karena itu, apabila kita punya istri atau anak perempuan atau mungkin keluarga yang tentunya ingin safar, pastikan ditemani oleh mahramnya. Ditemani oleh mahramnya. Dan mahram safar sudah kami jelaskan, syaratnya pertama laki-laki, kedua dewasa, ketiga berakal. Syarat mahram safar, laki-laki, dewasa, berakal. Sehingga kalau misalkan dia dewasa dan laki-laki tapi kok gila, nggak bisa. Paham? Atau dia sehat, berakal, tapi belum dewasa, nggak bisa juga. Atau bukan laki-laki, 1000 perempuan. 1000 perempuan nemani safar satu orang perempuan, bukan mahram juga. Bukan mahram safar maksudnya ya. Syaratnya laki-laki, dewasa, berakal. Ini syarat yang disebutkan para ulama, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ta'ana. Kita lihat berikutnya. Mengenai penjelasan hadis yang disebutkan di sana, bahwasanya ada yang lafadznya itu tidak dihalalkan bagi seorang perempuan safar 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang sehari semalam. Ternyata batasan hari-hari tadi itu kembali ke masa lampau. Masa lampau kan kendaraan nggak ada. Sehingga kadang-kadang kalau jalan kaki kan jauh gitu loh. Sehari baru sampai, sehari semalam baru sampai, 3 hari baru sampai. Paham? Nanti dijelaskan oleh Imam Nawawi, yang jadikan tolak ukur itu bukan hari-harinya, tapi orang mengatakan safar, nah itu nggak boleh kalau dia tanpa mahram. Paham ya? Karena zaman sekarang antum lihat, taruhlah safar Jogja ke Makassar, Jogja ke Medan, Jogja ke Batam, dengan pesawat paling-paling 1 jam lebih sedikit. Iya kan? Padahal itu safar itu loh. Menunjukkan bahwasanya yang dinilai itu bukan jaraknya ini, tapi orang mengatakan itu safar. Kadang-kadang jaraknya mungkin jauh banget, tapi ditempuh dengan waktu setengah jam naik pesawat. Safar atau bukan? Safar gitu loh. Bisa dipahami ya? Kita lihat biar tambah jelas. Wa taqdiru fil hadis bi salati ayyam wal yaumain, halaman 113 bagian bawah itu ya. Dan membatasi dalam hadis, pembatasan 3 hari dan 2 hari, wal yaum wal lailah, dan sehari semalam. Al murad bihi, yang diinginkan dengannya, maka ala wasail naql, tergantung dengan apa? Sarana atau media yang memindahkan orang tersebut, maksudnya tergantung dengan alat transportasinya. Bisa pahami ya? Kalau jalan kaki yang lama memang, jalan kaki. Jalan kaki naik sepeda ontel misalkan lama. Mimma huwa ma'rufun anadak, yang mana hal ini dikenal waktu itu. Min sail aqdam, yaitu jalan kaki, warwahil, ataupun dengan apa? Kendaraan-kendaraan yang jalannya pelan seperti kuda, ya, atau keledai ya kan, atau onta. Wa ikhtilaful ahadits fi hadza takdir, dan perbedaan hadis mengenai batasan hari ini, bisalat di ayyam dengan 3 hari, au yaumain atau 2 hari, au yaum wa lailah atau sehari semalam, wa ma huwa aqal min dzalik, atau yang kurang dari itu, ajaba anhu ulama bi annahu laisal murad dhahirah. Bahwasanya para ulama telah menjawab, yang diinginkan bukan dohirnya. Jadi jangan hanya memahami itu kan larangannya kalau sehari, 2 hari, 3 hari jaraknya Ustaz. Kalau jaraknya cuma 5 jam, 3 jam boleh. Ya, enggak, itu salah. Jadi yang dipahami bukan harinya. Karena hari ini waktu itu dipandang dari apa? Alat transportasi tadi. Waktu itu kan nggak ada. Jalan kaki kan mungkin menempuh waktu bisa 3 hari, 2 hari, ya kan? Kalau zaman sekarang kan mungkin
2 jam, 3 jam sudah dinilai safar ya kan? Walaupun apa pakai kendaraan cepat. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat. Wa innamal muradu kullu ma yusamma safaran fal mar'ah manhiyatun anhu sahih. Akan tapi yang diinginkan adalah semua yang dinamakan dengan safar, perempuan dilarang pergi tanpa mahram. Ingat-ingat ya, mahram safar syarat pertama laki-laki. Syarat kedua berakal. Syarat ketiga apa? Dewasa. Nah, ini syariat loh ya, walaupun sepahit apapun yang namanya syariat ya harus kita laksanakan kan itu. Karena kan surga itu kan nggak semudah yang dibayangkan. Harus tempuh dengan perkara-perkara yang kadang orang nggak suka itu loh. Wah, masa safar nggak boleh sendirian, harus sama mahramnya. Syariat. Kalau udah datang syariat nggak ada kata lain kecuali apa? Sami'na wa ta'na. Tidak ada kata-kata lain kecuali apa? Harus dia membuktikan, mengamalkan dengan fakta dan realita. Bukan sekedar kata-kata saja. Kita lihat di sini. Qala Imam Nawawi fi Syarh Sahih Muslim, berkata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, falhasil, ini kesimpulannya, falhasil maka kesimpulannya, anna kullam yusamma safaran tanha anhu al-mar'ah bi ghairi zaujin aw mahramin. Lihat ini. Kesimpulannya bahwasannya semua yang dinamakan dengan safar itu melarang perempuan pergi tanpa suami atau tanpa mahram. Sawa'un kana salata ayyam aw yawmain aw yawm aw banidan aw ghair dzalik. Baik itu jaraknya 3 hari atau 2 hari atau sehari atau jaraknya cuman sekitar apa? 12 mil, sekitar 12 kilo lebih lah gitu ya. Nah, atau selain itu. Intinya dia dikatakan safar enggak boleh kecuali bersama mahramnya. Mafhum? Kita lihat. Di riwayat Ibn Abbas al-Mutlaqah, sebagaimana dalam riwayat Ibn Abbas secara mutlak, wahya akhir riwayat Muslim as-sabiqah, yang mana nah barakallahu fiik ini akhir daripada riwayat Muslim yang telah kita lewati, la tusafir imra'ah illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Wa hadza yatanawal jami'a yusamma safaran wallahu a'lam. Lihat. Ini mencakup semua yang dinamakan safar, wallahu a'lam. Apalagi safar jauh sekali ya, sampai beda negara. Gara-gara ekonomi. Ya naudzubillah min dzalik, kita minta perlindungan Allah Ta'ala, jangan sampailah keluarga kita seperti itu. TKW, tenaga kerja wanita, pergi jauh, safar, tanpa mahram, kerja di sana. Ada juga kasus-kasus yang mungkin antum saksikan dan antum dengarkan ya. Bagaimana ketika berangkat, ya kan, ninggalkan suami dan istri, dan anaknya di Indonesia. Begitu pulang istrinya udah apa? Punya anak lagi dan orang lain, bayangkan itu. Naudzubillah min dzalik. Ini ada seperti itu ya kasus ya. Menunjukkan bahwasanya bahaya gitu loh. Karena penjagaan enggak ada, berangkatnya udah maksiat tanpa mahram, di sana bermaksiat lagi, pulang membawa kemaksiatan. Terus bagaimana solusinya? Sabar. Perempuan itu sebenarnya bisa dikatakan ratu itu dalam kekeluargaan, ratu. Ratu dalam artian dia itu di rumah, suaminya itulah yang bekerja. Paham ya? Nah, suami itu yang mencari nafkah. Itu pada asalnya seperti itu. Menunjukkan bahwasanya suami itu dia punya peran yang besar di situ. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu dalilnya. Kaum lelaki itu mereka adalah pemimpin-pemimpin bagi para wanita. Bukan wanita yang kerja, safar tanpa mahram, TKW, sekaya apapun itu maksiat. Paham ya? Kalau dikatakan darurat, itu enggak darurat. Kalaupun seandainya terpaksa dia harus kerja, terpaksa harus kerja ya, enggak perlu harus keluar tanpa mahram gitu loh. Enggak perlu harus safar tanpa mahram. Mungkin bikin makanan, atau mungkin latihan menjahit misalkan, bikin pakaian di rumah nih jual misalkan, atau bikin makanan-makanan dititipkan tetangganya. Semuanya ada solusi. Tapi yang tidak mau mencari solusi, pengennya dapat gaji banyak, sebulan 30 juta, sebulan 50 juta di luar negeri sana, tanpa mahram, ingat-ingat. Maksiat. Maksiat, ngeri sekali. Kita lihat, itu padahal kerja loh. Haji saja lihat nanti kita bacakan nanti. Haji aja yang hukumnya wajib bagi yang mampu, itu pun kalau perempuan nggak ada mahramnya nggak boleh. Bayangkan itu. Padahal haji, apalagi kerja. Sudah kerja kan bukan haji kan? Nah, barakallahu fi, kita lihat biar tambah jelas apa yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan, kalam Imam Nawawi rahimahullah taala. Wa amma man afta bi jawazi safariha ma'a jama'ah minan nisa' lil haji al-wajib fa hadha khilafus sunnah. Diperhatikan baik-baik ini. Adapun yang berfatwa bolehnya seorang wanita safar bersama rombongan wanita yang lain, satu perempuan safar dengan rombongan wanita yang lain walaupun 1000 perempuan. Seorang perempuan safar bersama rombongan wanita yang lainnya untuk haji yang wajib, maka ini adalah khilaf sunnah.
berseberangan dengan sunnah. Kalau ada yang orang berfatwa seperti itu boleh. Ini kan haji wajib katanya. Darurat kita katakan ternyata itu khilafus sunnah. Maksudnya bagaimana? Seharusnya kalau dia itu safar, ya pastikan ada mahramnya. Kalau nggak mampu karena nggak ada mahram tadi, dia boleh apa? Mengeluarkan uangnya, nyuruh orang lain yang pernah haji, namanya apa? Badal haji. Paham ya? Paham ya? Jadi ada orang yang gantikan haji tapi diniatkan untuk dia. Dia nggak berangkat karena nggak ada mahramnya. Itu lebih aman. Dia hanya mengeluarkan hartanya, nyuruh orang apa? Berangkat haji tapi nyari orang yang udah pernah haji loh ya. Nanti diniatkan untuk dirinya, itu boleh. Namanya badal haji. Paham ya insyaallah ya? Nah, kita lihat di sini. Fa idza kana khurud, nah kata beliau barakallahu fiik, nah qala Imam Al-Khattabi fi Ma'alim As-Sunan, ma'a Tahdhib Ibnu Qayyim, berkata Imam Al-Khattabi di dalam kitab Ma'alim As-Sunan bersamaan dengan Tahdhib Ibnu Qayyim, wa qad hadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alaiha an tusafir illa ma'aha rajulun dhu mahramin minha. Dan sesungguh an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melarang seorang wanita safar kecuali bersama dia ada seorang laki-laki yang dia itu mahramnya. Fa ibahatul huruj laha fi safaril hajj ma'adam asy-syaritah allati asbataha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khilaf sunnah. Maka membolehkan seorang wanita keluar untuk safar haji loh ya, bersamaan tanpa adanya syarat yang ditetapkan oleh Nabi SAW, maka itu berseberangan dengan sunnah, berseberangan dengan as-sunnah. Apalagi ada oknum-oknum di Jakarta yang bikin apa? Kadang paspor palsu atau rompal namanya. Rompal itu mahram palsu. Rompal itu mahram palsu. Jadi mahram palsu ini di Jakarta ketemu, nanti biar bisa masuk ke Saudi, barakallahu fiik, akhirnya apa? Barakallahu fiik, menjadi mahram sementara. Mahram sementara gimana? Paham ya? Mahram kalau udah ada mahram itu enggak ada sementara. Dia mahram barakallahu fiik, imma sebabnya karena garis keturunan, imma sebabnya karena pernikahan, imma sebabnya karena sepersusuan. Iya kan? Yang mahram selama-lamanya. Ini mahram sementara. Nanti kalau haji jadi mahramnya, nanti kalau pulang sampai ke Indonesia sudah bukan mahramnya lagi. Ini termasuk apa? Siasah yang batilah ini. Termasuk apa? Politik yang salah seperti ini. Terus bagaimana? Sabar, kalau nggak ada mahramnya sabar sampai datang mahramnya atau nyuruh orang lain menggantikannya. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, ini syariat. Kita lihat di sini kata beliau, "Na'am fa idza kana khurujuha ma'a ghairi mahramin ma'siyah, lam yajuz ilzamuha al-hajj." Maka apabila keluarnya wanita itu tanpa mahram dinilai maksiat, maka nggak boleh mengharuskan dia berangkat haji. Karena apa? Karena nanti wa huwa ta'atun bi amrin yu'addi ila maksiyah, karena dia mentaati perkara yang menghantarkan ke kemaksiatan. Apa kemaksiatannya? Safar tanpa mahram. Di sana para ulama ada yang membolehkan dengan catatan darurat. Apa darurat contohnya? Hijrah. Hijrah misalkan seorang wanita tinggal di negara kufar. Seorang wanita tinggal di negara kufar, enggak mampu untuk melaksanakan syariat Islam di sana. Dilarang salat, dilarang semua dilarang. Dia harus hijrah dari apa? Negara kufar ke negara kaum muslimin, hijrah dia. Enggak ada mahram sama sekali. Enggak ada mahramnya. Nah, di saat itu darurat. Sehingga bagaimanapun ada mahram atau tidak, berangkat dia bismillah. Itu diperbolehkan ya. Namanya apa? Hijrah. Mafhum? Adapun selain itu, bahkan sampai haji aja, itu ternyata ada catatan penting. Kita lihat. Aqulu wa hum lam yubihu lil mar'ah an tusafir min duni mahramin mutlaqa. Wa innama abahu laha dhalik fi safar al-hajj al-wajib faqat. Yaqulu Imam Nawawi fil Majmu' wa la yajuzu fi tatawwu' wa safar al-tijarah wa ziyarah wa nahwihima illa bi mahram. Aku katakan mereka yang tidak membolehkan perempuan safar tanpa mahram tersebut secara mutlak, itu yang mereka inginkan apa? Nah, mereka pun masih sebagian mereka membolehkan kalau itu safarnya untuk haji yang wajib, sebagian mereka. Tapi pendapat yang kuat nanti walaupun haji pun upayakan mencari mahram. Kalau nggak ada mahram, dia nyuruh orang lain berangkat haji, gantikan untuk dia. Bisa dipahami nggak? Tapi mencari orang yang mau berangkat gantikan sudah pernah haji. Jangan nyuruh orang yang belum pernah haji. Jadi orang ini yang kita suruh untuk menggantikan haji tadi udah pernah haji. Itu juga berlaku untuk umroh. Badal umroh juga sama. Badal umroh itu nyuruh orang lain mengumrohkan untuk dirinya, tapi dia mengeluarkan harta itu. Tapi dia nggak berangkat. Paham ya? Dia yang nyuruh ini nggak berangkat. Nah, pastikan mencari orang yang sudah pernah umroh juga. Mencari orang yang sudah pernah umroh. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, Imam Nawawi mengatakan,
Wala yajuzu fi tatawwu, dan enggak diperbolehkan seorang perempuan pergi safar haji tatawwu. Tatawwu itu haji yang kedua kali. Safar untuk umrah tatawwu. Umrah tatawwu itu umrah yang kedua kali. Kan dalam seumur hidup itu kalau mampu kan sekali haji ya. Umrah pun diupayakan sekali dalam seumur hidup kan. Tapi kalau untuk yang kedua kali namanya udah bukan wajib lagi, namanya sunnah. Paham? Nah. Dan juga safar tijarah, safar dagang. Dagang jual beli bisnis. Perempuan kok safar tanpa mahram, haram, enggak boleh. Paham ya? Atau ziarah, safarnya ziarah, berkunjung ke tempatnya fulan dan alan bin fulan, fulana bintu fulan. Walaupun satu negara Indonesia misalkan jarak safar tanpa mahram enggak boleh. Jadi paham insyaallah ya. Nah, jadi pastikan kita paham syariat ini dengan benar dan bisa melaksanakannya. Jangan alasan wah kami sibuk Ustaz, kerjaan ini nanggung enggak bisa tinggal. Jadi biarkanlah istri pulang kampung sendirian. Jangan. Itu salah. Jangan sampai meninggalkan syariat gara-gara dunia. Itu salah. Tapi bagaimana caranya? Tetaplah bagaimanapun caranya, syariat tetap amalkan, dunia pun dia mengambil seperlunya. Jangan sampai meninggalkan syariat gara-gara dunia. Sibuk kerja, sibuk orderan, sibuk pekerjaan, ada pekerjaan yang belum diselesaikan, akhirnya Akhirnya nyuruh istrinya safar duluan. Dah, safar dulu, pulang dulu aja. Pulang kampung, diberikan tiketnya. Tapi tanpa ditemani oleh mahramnya. Salah atau tidak itu? Salah. Caranya itu kalau suami yang setia enggak seperti itu caranya. Dia harus siap untuk mendampinginya. Seberat apapun. Itu suami setia namanya. Paham ya? Karena setianya bukan setia dengan istrinya aja, setia dengan syariat juga gitu loh. Setia dengan syariat. Kalaupun dia mau safar pulang kampungnya, kampung halamannya, diantarlah oleh suaminya tadi. Atau mungkin keluarganya datang jemput enggak masalah. Paham ya? Ada mahramnya kan? Tapi kalau dibiarkan pergi, sudah sana pergi pulang kampung sendirian, tak berikan tiketnya, semuanya kami yang nanggung. Akhirnya Istri pergi safar tanpa mahram. Bagaimana? Haram atau tidak nih? Haram. Ingat-ingat hadis ini tadi, la yahillu imra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita safar tanpa mahram. Tapi kan di bis aman Ustaz. Jangan merasa aman dari fitnah. Paham ya? Walaupun jaraknya, intinya selama itu jarak safar, hati-hati. Jangan bermudah-mudahan. Dinaikkan bis sendiri, Jogja Solo misalkan atau kemana gitu, tanpa mahram loh ya. Ingat-ingat ya, jangan merasa aman dari fitnah. Perempuan tuh barakallahu fiik, perlindungannya di dalam syariat itu sangat ketat dan juga besar perlindungannya. Karena jangan sampai kehormatannya itu rusak gitu loh. Paham ya? Jadi seharusnya seorang perempuan yang sadar tuh sudah dilindungi oleh syariat tuh paham gitu loh, bukan malah semakin ngelawan gitu loh. Paham ya? Beratnya seberapa sih? Mungkin orang beda-beda, memang beda-beda. Cuman kalau cuma menemani istri untuk safar dan dia mampu dan siap, itu perkara yang ringan gitu loh. Jangan sampai istri dibiarkan safar tanpa mahram, akhirnya ada apa-apa di tengah perjalanan dia bingung. Jauh dari mahramnya. Ini penting loh ya. Pastikan kalau seandainya dia seorang suami, menjadi suami yang setia. Kalau seandainya dia seorang bapak, menjadi bapak yang setia dan paham tentang kebutuhan anaknya, yang kalau seandainya dia harus safar. Paham, jadi temani, jangan dibiarkan safar sendirian. Kita lihat sini dikit lagi. Kata beliau barakallahu fikum, Falladzina yatasahalun fi hadzal zaman fi safar al-mar'ah biduni mahram fi kulli safar la yuwafiquhum alaih ahadun minal ulama. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di sini, maka orang-orang yang bermudah-mudahan di zaman sekarang ini, safarnya perempuan tanpa mahram di setiap safar, maka tidak ada satu ulama pun yang mencocokinya. Lihat, para ulama pun sepakat, bayangkan tuh. Sepakat bahwasanya perempuan enggak boleh safar kecuali bersama mahramnya. Itu dipahami baik-baik itu. Jangan nekat. Paham ya? Orang kalau sudah ada syariat nekat, itu rusak nanti. Sabar, seberat apapun sabar, namanya syariat harus ditaati gitu loh. Paham ya? Kita lihat sini. Alladzina yu'taddu biqaulihim, yaitu para ulama yang dianggap ucapan mereka enggak ada satu pun yang bolehkan. Wa qaluhum inna mahramaha yurkibuha fit ta'irah, thumma yastaqbiluha mahramuha al-akhar 'inda wusuliha ila al-balad alladhi turidu. Ini bahaya juga ini. Ucapan mereka ini dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan ini. Ucapan mereka sebagian orang, mahramnya mengantarkan sampai bandara. Mahramnya mengantarkan sampai mana? Bandara. Contohnya. Kemudian menyuruh istrinya naik pesawat. Nanti setelah itu di bandara sana, bandara kedatangan sana, dijemput oleh mahramnya. Sama aja. Kenapa sama aja? Di atas pesawat ada mahramnya enggak? Di atas pesawat enggak ada. Itu sama aja. Karena intinya itu, bisa dipahami enggak?
di bandara keberangkatan diantar oleh suaminya. Mahram atau bukan? Mahram, aman lah itu. Tapi nanti ketika berangkat naik pesawat itu tanpa mahram, nanti begitu pesawatnya turun di tempat kedatangan pesawat itu jemput mahram yang lain gitu loh. Jemput saudaranya atau misalnya itu juga nggak boleh. Karena nggak boleh. Nah perjalanan di pesawat itu safar gitu loh. Mahramnya mana? Bisa dipahami ya? Ini bagus sekali Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan. Ucapan sebagian orang mereka mengatakan sesungguhnya mahramnya itu menyuruh istrinya atau perempuan tadi naik pesawat ta'irah pesawat, kemudian yastakbiluha mahramuhal akhar, kemudian disambut, dijemput oleh mahram yang lainnya. Inda wusuliha ketika sudah sampai ilal balad alladzi turidu, ke negeri yang dia inginkan. Ini salah. Praktek seperti ini kelihatannya mulus, salah seperti ini. Paham ya? Li'anna ta'irah ma'munatun bizamihim. Dikarenakan menurut mereka itu pesawat aman kok, banyak juga ada laki-laki, ada perempuan, banyak lah, kalau ada kejahatan itu nampak katanya, itu alasan yang diterima oleh syariat. Jangan melihat ke arah situ. Kata beliau, li'anna ta'irata ma'munatun bizamihim, karena dikarenakan pesawat itu aman menurut mereka. Lima fiha min kasatir rukab minar rijal wan nisa, ya kan? Dikarenakan banyak penumpangnya, dikarenakan banyak penumpangnya dari kalangan laki-laki perempuan sehingga aman katanya. Naqulu lahum, kata Syekh Shalih Fauzan, kami katakan kepada mereka, kalla, tidak. Fa ta'iratu asyaddu khatran min ghairiha. Yang namanya pesawat itu kata beliau lebih bahaya dibandingkan yang lainnya. Pesawat itu kan kadang-kala kan keberangkatannya kadang ditunda. Sehingga dia harus nunggu di bandara ya. Nunggu di bandara sendirian lagi, enggak ada mahramnya maksudnya. Paham ya? Kemudian kadang enggak langsung barakallahu fi, enggak langsung landing turun, ya kan? Kadang mungkin kalau cuacanya buruk dia balik lagi ke tempat pertama dia terbang. Pesawat seperti itu memang enggak langsung turun itu, kalau cuaca buruk dia enggak mau turun ya, dia balik lagi ke bandara yang sebelumnya. Seperti itu, muter-muter. Mahramnya mana? Kan gitu. Ini bagus sekali jawaban Syekh Shalih Fauzan. Jawaban beliau tidak. Pesawat itu bahkan bahayanya lebih parah daripada yang lainnya. Kenapa kita lihat? Li'anna rukaba yakhtalitun fiha, karena penumpangnya juga bercampur situ penumpangnya. Wa rubbama tajlis ila janbi rajulin sahih. Ini kalau enggak pesen seperti ini. Kalau enggak pesen tiket dengan baik dan bagus seperti ini. Kadang-kala bisa jadi dia perempuan duduk di samping sebelah laki-laki lainnya bukan mahramnya. Ya ini bukan hanya pesawat, kereta api juga sama. Makanya kalau seandainya antum atau kita pesan suatu, misal mau naik kendaraan pesawat atau mungkin kapal atau mungkin kereta api, itu pastikan kalau pesan itu yang kursinya sama. Dalam artian antara kita dan istri kita atau anak perempuan kita itu duduknya bareng gitu loh. Di satu tempat. Booking tempat itu istilahnya ya. Itu lebih nyaman daripada berpencar akhirnya istri kita dan laki-laki lain. Kita dan perempuan lain kan malah rusak kan gitu, seperti itu. Nah, kata beliau ini benar. Bisa jadi kadang-kala si perempuan tersebut duduk di sebelah laki-laki lain. Wa rubbama yu'ridu lit-ta'ira ma yasrifuha. Terkadang bisa jadi ada penghalang-penghalang pada pesawat tersebut yang memalingkan pesawat tadi intijahiha ilal mataril akhar. Yang akhirnya dia justru berpaling pergi mengarah ke bandara yang lain. Karena bandara yang tuju cuacanya buruk. Ini terjadi loh seperti ini ya. Contohnya Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Mau landing di bandara Kulon Progo atau Yogyakarta itu. Cuacanya buruk, balik ke Jakarta lagi loh. Ini contoh yang realita dan fakta, bukan hoax ini ya. Karena Anda pernah merasakan seperti itu. Sudah sampai di atas Jogja ini. Nah, ya, kemudian tiba-tiba cuaca buruk, balik lagi ke mana? Balik lagi ke barakallahu fi, ke Bandara Jakarta. Seperti itu. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya kadang-kala seperti itu terjadi gitu loh. Lah terus mahramnya mana? Mulai balik tanpa mahram kan, itu bahayanya. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fi, kita lihat sini. Fala tajidu man yastaqbiluha, akhirnya enggak ada yang menyambutnya, enggak ada yang jemputnya. Fatakunu mu'arradatan lil khatar, maka menjadilah perempuan tersebut sebagai sasaran bahaya. Wa madza takunu mar'a fi baladin la ta'rifu wa la mahram la fi. Apa yang dilakukan seorang perempuan di negeri yang dia enggak kenal siapapun? Kadang transit di Transit di bandara yang enggak dia inginkan itu, kadang seperti itu. Transit di bandara yang paling terdekat misalkan kalau ada bahaya. Paham ya? Yang ternyata perempuan itu enggak tahu siapa orang dekatnya, enggak tahu mahramnya mana. Fitnah. Jadi kesimpulannya sepanjang yang kita baca ini barakallahu fiik, pastikan kalau perempuan itu ketika safar dengan mahramnya. Seberat apapun, sebagai kepala rumah tangga, suami, pastikan siaplah untuk menemani istri untuk safar ketika diperlukan. Paham ya? Atau sebagai seorang bapak, siaplah menemani anak perempuannya ketika safar, untuk menemaninya agar agar tidak melanggar syariat dan aman
para wanita tadi. Faham ya? Ini memang mungkin berat. Dari satu sisi berat bagi orang yang sibuk kerja berat. Tapi seberat apapun kalau itu syariat, kita harus lebih mengorbankan untuk akhiratnya daripada dunianya. Faham ya? Mengorbankan untuk akhiratnya daripada dunianya. Karena dunia hanya sifatnya sementara, tidak kekal abadi, sedangkan akhirat sifatnya selamanya dan kekal abadi. Selamanya dan kekal apa? Abadi. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kitab ini berada pada akhir-akhir pembahasan. Yang tentunya insya Allah pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan-pertemuan berikutnya akan selesai. Dan kita ganti kitab yang baru nanti insya Allah ta'ala. Bi'idznillah azza wa jal. Nah, kita baca dikit saja. Biar selain cepat selesai juga, dikit aja kita baca nomor 4 ini. Qala al-mu'allif asbahullah wa min asbabi hifdzil furuj man'ul khulwah bainal mar'ah war rajul. Penting ini. Ini penting buat kita semuanya. Saling mengingatkan, jangan saling bermudah-mudahan. Termasuk sebab-sebab menjaga kemaluan, dalam artian biar tidak terjatuh dalam perselingkuhan, tidak terjatuh dalam perzinaan. Apa diantaranya? Melarang perempuan berduaan, melarang khulwah berduaan antara perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini penting loh ya. Nah, alladzi laysa mahraman laha. Laki-laki perempuan berduaan yang bukan mahramnya itu hati-hati. Baik itu mungkin di kantor, di pabrik-pabrik, di tempat kerja. Itu kalau bukan mahramnya, hati-hati. Paham ya? Kalau di pasar itu kan hanya transaksi saja. Jual, beli, selesai. Tapi yang diinginkan di sini berduaan lama. Berduaan lama mungkin di kantor, ya kan? Antara bos dan sekretarisnya misalkan apa ya? Atau dengan bendaharanya, laki-laki perempuan bukan mahramnya, itu dilarang syariat. Karena berpotensi apa biasanya? Terjatuh dalam perzinaan. Karena disebutkan dalam hadis itu, la takhluwanna rajulun bimra'atin illa wasalisuhuma syaitan. Tidaklah salah seorang itu berduaan laki-laki dan perempuan bukan mahramnya, melainkan yang ketiganya siapa? Setan. Ini ngeri loh barakallahu fik. Zaman sekarang apalagi zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi ini ya. Media sosial, bisa chattingan, SMS, ketemuan, lebih ngeri lagi gitu loh. Itu kita harus waspada, hati-hati. Jangan sampailah itu menimpa pada keluarga kita, istri kita, anak perempuan kita. Dijaga baik-baik. Lihat ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laysa ma'aha dzu mahramin minha." Kenapa? Fa inna salisahuma syaitan. Ngeri ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, dikarenakan yang ketiganya setan. Ini bagi orang-orang yang terbiasa sangat berat dan sulit meninggalkannya. Tapi bagi orang yang masih takut kepada fitnah, dia akan menjaga jarak itu loh. Kalaupun dia ke pasar, mencari bahan makanan atau semisalnya, dia hanya seperlunya aja. Seperlunya, bukan duduk malah berdekatan ngobrol lama gitu, berdua anak laki bukan mahramnya. Jangan. Seperlunya, jual barang seperlunya. Harganya berapa? Sekian, bayar selesai. Kalaupun menawar silakan menawar, seperlunya. Tapi kalau ngobrol berteman ya, di kantor, di pabrik itu hati-hati. Hati-hati. Karena mungkin pernah mendengar ya, mendengarkan kabar-kabar yang terjadi, perselingkuhan, perzinahan, awal mulanya karena ketemu. Paham ya? Awal mulanya karena apa? Karena ketemu. Setelah ketemu barakallahu fiik, akhirnya apa? Ketemuan janjian. Setelah janjian, barakallahu fiik, akhirnya apa? Ketemuan di suatu tempat, terjadilah apa? Terjadilah mungkin perzinahan atau semisalnya. Paham ya? Seperti itu. Makanya perlu dikondisikan, jangan bermudah-mudahan. Mau akhwat, ikhwah, dan pentingnya menjaga aurat itu penting sekali ya. Dan udah kami tekankan berkali-kali ini, yang udah paham syariat, jangan bermudah-mudahan. Aurat perempuan itu semuanya aurat. Ya, semuanya aurat perempuan itu. Paham ya? Sehingga barakallahu fiik, pastikan telapak tangan ditutup. Kaki, telapak kaki ini ditutup. Paham ya? Bercadar, kalau mau sempurna burdah penutup mata itu. Paham ya? Tapi kalau buka-bukaan, jual beli, kemudian telapak tangannya nampak, kemudian jemur pakaian depan rumahnya orang laki-laki lewat misalkan, cuman pakai daster misalkan, pakai cadar, pakai daster, kurang. Jaga baik-baik kehormatan itu, syariat ada soalnya. Kecuali syariat enggak ada. Paham ya? Ingat-ingat ya, al-mar'ah kulluha aurah, itu kata Rasulullah SAW. Kata Rasul ya, bukan kata orang ya. Al-mar'ah kulluha aurah. Perempuan semuanya aurat. Fa idza kharajat, maka ketika perempuan itu keluar,
maka setan menghias-hiasinya. Oleh karena itu yang namanya aurat dijaga baik-baik. Saling mengingatkan. Ya fulana, ya, atau bint atau ukht, wahai saudari, ini aurat ditutup. Seperti itu. Ya, menutup tangan itu kan enggak lama gitu loh. Jemur pakaian pun kalau seandainya banyak orang wirawiri, kecuali di belakang rumah yang aman enggak masalah lah. Tertutup lah. Dan kalau di tempat yang mungkin wirawiri banyak orang lewat-lewat, ya pastikan tertutup lah. Yang aurat ditutup aurat. Paham ya? Nah, karena kadang bermudah-mudahan ya, sudah tahu itu aurat, buka aja tangannya, lengannya itu, ya kan? Kemudian nggak pakai kaos kaki misalkan, kurang itu. Syariat ini, kalau syariat bagaimanapun ya sami'na wa ta'na. Berat memang, tapi syariat. Bagaimana? Ya, nggak ada solusi yang lain kecuali apa? Sami'na wa ta'na. Nah, kita ngasih motivasi bareng-bareng ini dalam artian yang namanya kekurangan itu ada, tapi bukan berarti kurang terus. Ketika sudah ada yang penyempurna, ada dalilnya, ya berubahlah gitu ya. Yang namanya aurat ditutup, jangan sampai buka-bukaan bermudah-mudahan akhirnya menampakkan auratnya. Paham ya? Nah, sholat kok nggak pakai kaos kaki, kemudian nampak apa telapak kakinya, yang nggak sah loh, iya kan? Nah, hati-hati. Jadi karena terbiasa di luar sholat pun seperti itu, akhirnya ketika sholat pun dia lupa juga. Nah, ini sekedar selingan mengenai apa tadi? Mengenai larangan khulwah, berduaan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Sambungannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sekaligus kita selesaikan pembahasan ini yang berkaitan masalah khulwah ini, biar nanti tidak salah paham dan juga tidak gagal dalam memahami. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Ta'ala dari makar-makar syaitan dan juga dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, karena kita hanya bisanya berusaha dan berupaya. Adapun yang menentukan dan juga yang memudahkan hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.